Selamat siang, Assalamualaikum Pak Wahyu. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Joko. Wah, gimana kabarnya hari ini Pak? Wah, luar biasa ini Pak, Alhamdulillah. Nah, keren ya. Baik Pak, seperti yang sudah kita sepakati bersama sebelumnya, hari ini kita mau melaksanakan supervisi. Nah, ada 3 tahapan nih Pak yang nanti akan kita lalui, yaitu pra-supervisi, kemudian saat supervisi, dan pasca supervisi. Nah, baik, rencananya Pak Wahyu ini mau melakukan coaching dengan Pak Agung. Apa nih rencana yang akan dinilai? Jadi begini Pak Joko, dalam proses coaching yang akan saya laksanakan, ini saya meminta Bapak untuk menilai diri saya. Ada kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak, mulai dari gaya bicara saya, kemudian intonasi, terus memberikan pertanyaan kepada kucing, mengutarakan dengan apa yang ingin dia bicarakan, seperti itu. Saya ingin bagaimana memberi pertanyaan yang berbobot dalam menggali masalah kucing Pak. Saya ingin Bapak mengamati itu dari dalam diri saya, seperti itu Pak. Oke Pak, jadi ya saya mengamati tadi apa yang dikatakan Pak Wahyu, yaitu pada saat coaching nanti yang berkaitan dengan memberikan pertanyaan yang berbobot dalam coaching nanti ya Pak. Ya betul sekali Pak Joko. Ini Pak Wahyu sebagai seorang coach itu harusnya ada kompetensi yang harus dikuasai. Nah, pada coaching nanti kompetensi apa yang perlu Pak Wahyu kembangkan? Baik, jadi saat nanti saya coaching dengan Pak Agung, saya ingin ada kompetensi yang ingin saya tingkatkan, yang dinilai itu menjadi baik untuk saya Pak. Kompetensi yang saya tingkatkan adalah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, dapat menggali masalah yang dihadapi oleh kucing. Itu Pak. Saya ingin mengetahui lebih dalam kucing saat mengutarakan permasalahannya untuk gimana ya, mengambil solusi Pak secara mandiri, seperti itu Pak Joko. Oke, gitu ya Pak. Nah, jadi kompetensi yang ingin ditingkatkan oleh Pak Wahyu adalah dapat memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali masalah yang dihadapi. Bukan begitu Pak? Iya, betul sekali Pak Joko. Nah, fokusnya pada apa ini Pak yang mau diobservasi? Bagian mana nih yang mau diobservasi? Fokusnya khususnya? Iya, jadi yang perlu diobservasi oleh Pak Joko itu pada saat saya memberi respon pada kucing Pak. Fokusnya bagaimana saya istilahnya seperti bagaimana ya Pak ya, biar bagaimana saya bersikap biar Pak Joko itu mengamati saya, seperti itu loh Pak. Oh gitu, baik Pak. Nah, jadi yang menjadi fokus observasi saya adalah bagaimana Bapak dalam menggali masalah dan merespon perkataan coach ya. Kemudian nanti responnya Pak Wahyu bagaimana, gitu ya Pak. Kemudian untuk mengetahui indikator ketercapaian kompetensi yang ingin Pak Wahyu capai, dari apa saya dapat melihatnya Pak? Karena saya ingin dapat memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Indikatornya adalah kucing itu merasa nyaman berbicara dengan saya, terbuka, mengungkapkan segala masalahnya, kemudian mungkin unek-uneknya juga. Jadi nanti saya bisa memancing atau menggali potensi dari kucing tentang permasalahannya Pak. Itu yang ingin saya capai Pak. Oke. Berarti indikator ketercapaiannya yaitu coach ini menjadi merasa nyaman gitu ya Pak. Kemudian terbuka menyampaikan masalahnya, dan juga Pak Wahyu bisa berhasil nanti menggali dan mengarahkan coach menemukan solusinya secara mandiri atas permasalahannya dialami. Gitu ya Pak? Iya betul Pak. Nah, baik Pak Wahyu, untuk selanjutnya Pak Wahyu untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan proses coaching dengan Pak Agung, untuk waktunya saya persilahkan. Silakan Pak Wahyu. Oke Pak, terima kasih Pak Joko. Halo, Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam Pak Agung. Pak
Wahyu, ini bolehkah nih saya minta waktunya sebentar saja? Saya ini mau bercerita tentang yang saya rasakan ya, yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Pak Wahyu. Oh, tentu saja Pak Agung. Kira-kira apa ya yang pengen Pak Agung ceritakan? Begini Pak Wahyu, akhir-akhir ini saya kan merasa ini murid-murid di kelas saya yang saya ajar ini kurang antusias sekali nih dalam menerima pembelajaran dari saya. Nah, selain itu jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas ini hanya sekitar 50% tiap kelas gitu Pak Wahyu. Jadi menurut Pak Agung, apa yang Pak Agung harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Nah, ini saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang tentunya antusiasme murid-murid yang saya ajar Pak Wahyu. Begitu ya Pak ya. Terus menurut Pak Agung nih, hal apa saja yang membuat murid-murid kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Seingat saya, ini hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias ini adalah pertama mungkin pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan. Nah, terlalu monoton gitu Pak Wahyu. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid saya. Kemudian yang kedua, ini saya tidak memberikan kesempatan murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran yang saya laksanakan gitu Pak Wahyu. Begitu ya Pak Agung ya. Kira-kira nih Pak Agung, apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya itu murid-murid kan tentunya pasti menginginkan ya pembelajaran yang asik ya, yang tidak monoton, kemudian juga tidak membosankan itu Pak Wahyu. Sebenarnya saya pendapat dengan pendapat Bapak ya. Terus lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Kalau itu apa ya? Menurut saya pembelajaran yang harus berpusat pada murid ya, atau learning center. Murid diminta mungkin untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking Pak Wahyu, ataupun game seperti itu supaya pembelajaran ini nanti lebih menarik Pak Wahyu. Tadi kayak ice breaking, terus pembelajaran yang menarik, game ya Pak. Lalu mungkin mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah mungkin itu penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas seperti itu Pak? Bisa jadi juga seperti itu Pak Wahyu. Nah, kemungkinan kan karena tugasnya itu yang saya berikan itu terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan. Jadi tanpa saya memberikan sumber belajarnya terlebih dahulu yang beragam atau yang mengasihkan, sehingga mungkin mereka menjadi bosan Pak Wahyu. Kira-kira ada sumber belajar atau selain buku teks mungkin Pak? Saya biasanya itu menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan Pak Wahyu. Mungkin ada sumber belajar lain Pak? Apa ya? Saya pikir kayaknya banyak sih Pak. Sumber belajar seperti video, kemudian YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau kita bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Pak ya, seperti TikTok atau Reels di Instagram seperti itu Pak. Sebenarnya sudah bermacam-macam ya, tadi ada video, YouTube, artikel. Nah, sebenarnya saya yakin sekali Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber yang membuat murid-murid itu semakin senang gitu ya Pak ya.
Jadi sekarang mungkin rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah itu apa ya Pak ya? Gini, mungkin yang pertama ini nanti saya akan merancang pembelajaran ini yang mengasihkan. Ini dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, tadi seperti video, YouTube, dan TikTok itu. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, ya, mungkin akan mengurangi jumlah tugasnya. Kemudian bentuk tugasnya yang juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya, Pak Wahyu. Istilahnya nanti saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga nantinya murid tidak terkesan dipaksa, tapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau laporan digital seperti itu. Wah, bagus sekali, komplit ya Pak ya. Ya mungkin mudah-mudahan rencana yang sudah direncanakan Pak Agung itu berhasil. Terus dari yang sudah Bapak rencanakan itu, komitmen Bapak terhadap rencana ini apa Pak? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, ya. Jadi menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan nantinya saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan tentunya. Dan saya juga akan saya serahkan pemilihan sumber belajarnya itu kepada murid-murid saya, begitu. Wah, bagus sekali ya Pak Agung. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Pak Agung. Oke, terima kasih sekali Pak Wahyu atas waktunya, atas sharing-sharing kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita nanti. Amin. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum. Salam sama-sama Pak Agung. Wah, alhamdulillah luar biasa sekali Pak Wahyu. Anda sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik. Nah, kemudian apa yang Anda rasakan setelah melaksanakan coaching tadi? Alhamdulillah Pak, saya juga sangat senang telah mendapatkan respon dari Pak Agung sebagai coach tadi. Jadi sepertinya percakapan saya dengan Pak Agung sudah berjalan dengan baik, dan Pak Agung secara terbuka sudah mengemukakan apa yang jadi permasalahannya. Mungkin sudah sesuai dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu dapat memberikan pertanyaan yang berbobot untuk dapat menggali masalah. Mohon koreksi dari Pak Joko mungkin dari. Oke Pak, baiklah. Ini dari hasil pengamatan saya ya Pak, ada beberapa catatan. Bapak sudah melakukan kompetensi yang ingin dicapai, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching tadi dapat terbuka menyampaikan unek-unek yang menjadi permasalahannya, sehingga Bapak sudah berhasil melaksanakan kompetensi yang ingin dicapai. Seperti itu Pak. Alhamdulillah kalau begitu Pak. Terima kasih Pak. Nah ini Pak, untuk proses coaching berikutnya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi? Melihat dari progres sekarang, bahwa saya menurut pengamatan Bapak tadi ya, bahwa saya sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Kompetensi berikutnya yang perlu saya tinggalkan saat coaching mungkin berikutnya adalah kompetensi dapat hadir secara penuh. Kali Pak, itu yang saya pikirkan. Saya harus sudah bisa menyiapkan kompetensi menyimak masalah dari Pak Agung tadi sebagai coaching, sehingga saya bisa konsentrasi menyimak dan dapat hadir secara penuh. Itu barangkali Pak. Oke, jadi kompetensi yang ingin ditingkatkan pada coaching berikutnya adalah hadir secara penuh, begitu Pak? Iya, betul sekali Pak. Oke, baik Pak. Ya, ini saya ada beberapa catatan secara detail. Mungkin secara umum sudah saya sampaikan. Mungkin catatan-catatan ini dibaca oleh Bapak sebagai bahan perbaikan atau sebagai proses pengembangan proses coaching berikutnya.
semoga kedepannya Bapak menjadi coach yang lebih baik dan konsisten. Nah, kemudian jadi coach yang mampu juga memberdayakan coachi, sehingga coachi mampu memperoleh solusi sendiri dari permasalahannya itu. Iya Pak, amin, amin. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya, sudah mau menjadi partner buat saya dalam mengamati. Mudah-mudahan kita berkolaborasi ya Pak ya, ilmu, saling mengisi, saling berbagi, dan mudah-mudahan saya bisa menjadi coach baik ke depannya, sehingga coach yang saya itu lebih nyaman dengan saya dan lebih terbuka menemukan solusinya sendiri dengan penuh tanggung jawab. Seperti itu ya Pak. Oke Pak, begini Pak, biar lebih praktis nanti catatan detailnya saya foto atau scan saja, kemudian saya kirim lewat WA saja Pak ya Pak ya. Oke Pak, baik Pak. Begitu nanti setelah dengan kirim mungkin saya langsung baca Pak catatannya. Oke. Kemudian bagaimana ini untuk sekarang? Kira-kira cukup atau masih ada yang perlu dibicarakan lagi? Saya kira cukup ya Pak ya. Nanti kalau ada yang perlu dibicarakan lagi saya akan menghubungi Bapak. Oh gitu. Oke Pak. Insya Allah saya siap untuk menerima ataupun siap untuk berbagi sharing dengan Bapak untuk kebaikan bersama. Ya, Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya sudah menjadi pengamat untuk saya. Mohon undur diri saya. Assalamualaikum. Semoga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Pak Wahyu. Terima kasih Pak. Yes.